Ya, kan aku baca nih tulisannya Bu Eli Risman. Jadi tulisan Bu Eli Risman ini muncul aja gitu di berandaku. Tapi ini tulisan lama sih, kayak tahun 2016 kayak gitu. Jadi Bu Eli Risman ini apa namanya membahas tentang pelukan. Nah, kalau pelukan itu kan kalau di keluarga ayah tuh kayak wis biasa gitu loh, udah biasa banget ayah. Bahkan ayah tuh kalau aku ngamatin ya kayak ayah, anak-anak Umi itu kayak sudah sangat terbiasa dengan pelukan kayak gitu. Bahkan kayak di keluarga aku tuh yo apa yo yang namanya pelukan itu tuh kayak sesuatu yang malu gitu loh. Nah, padahal kalau di keluarganya ayah itu kayak misalnya ayah pelukan sama Umi kayak gitu, mesra kayak gitu di depan umum gitu tuh santai. Terus yang lainnya tuh juga santai, ya kayak alamiah gitu loh terjadi gitu loh. Nah, kalau misalnya aku tuh baru mengenal pelukan juga kan baru nikah sama kamu kayak gitu, pelukan yang nyaman kayak gitu. Nah, di sini tuh Bu Elisman tuh cerita ya. Jadi ceritanya tuh tentang para ibu-ibu setelah Bu Eli Risman itu selesai acara itu tuh suka datang kayak ya di belakang kayak acaranya Umi gitu loh, yang Assalamualaikum Umi kayak gitu-gitu kalau Umi habis ngisi acara itu loh gitu. Atau ayah didatengin para mas-mas yang masih mau tanya tentang gambar itu haram. Nah ini tuh kayak tanya-tanya gitu tentang apa namanya nggak tanya deh maksudnya dia tuh datangi Bu Eri Risman terus ngomong, Ibu bolehkah saya meminta ibu memeluk saya kayak gitu ya. Bu Eri Risman dengan senang hati, oh tentu sini nak, bilangnya kayak gitu. Nah terus habis itu di lain acara lagi tuh sampai Bu Eli Risman itu sampai bingung soalnya ada ibu-ibu datang terus dia tuh ngomong gini, Ibu, saya sudah mengirim pesan pendek pada staf ibu, Mbak namanya Mbak N, bahwa kalau sesudah seminar saya bisa memeluk ibu. Lah, Bu Elisma tuh saya ngomong nggak percaya gitu loh bahwa ternyata pelukan tuh sampai pre-order saking banyaknya orang yang mau meluk apa namanya Bu Eli kayak gitu. Nah, Bu Elisma tuh kayak mikir, kenapa ya kok akhir-akhir ini kok ada banyak ibu-ibu yang ibu-ibu muda lebih tepatnya tuh yang pengen di peluk sama Bu Eli Risman kayak gitu loh. Ya kalau Bu Eli Risman itu kan kayak sesosok apa ya kalau di mata kita udah kayak bukan nenek sepantaran kita tuh udah kayak nenek ya. Iya. Nenek Ah. gitu ya. Ya mungkin Ya masih ibu lah. masih ibu ya. Ah. Ada masih ibu karena yo anaknya yang pertama juga belum tua-tua banget ya kayak omnya kita kayak gitu ya. Hmm. Nah, Bu Erisma tuh kayak terus jadi mikir, kenapa ya, kenapa semakin banyak, apa namanya, ibu-ibu secara berani di hadapan, apa namanya, banyak peserta seminar atau setengah sembunyi itu, nunggu Bu Erisman untuk dipeluk kayak gitu. Terus Bu Eli tuh bilang, gejala apa ini kayak gitu. Ternyata ada yang cerita yang minta dipeluk itu dia tuh apa namanya ngomong kayak gitu. Pas habis dipeluk sama Bu Eri tuh dia bilang, saya nyaris tidak pernah dipeluk oleh ibu saya. Beliau kepala sekolah TK dan SD di sebelah rumah kami. Dia sangat sibuk dengan anak-anak orang dan terburu-buru setiap hari. Beliau suka lupa memeluk saya, Bu. Terakhir, saya baru merasakan kembali pelukan beliau saat saya menikah. Nah, ini tuh perasaannya yang dirasain mbaknya. Ini sebenarnya tuh kayak perasaan aku juga gitu loh. Aku tuh ya aku tuh gak pernah dapat pelukan ya dari orang tua. Yo gimana ya, pelukan itu malu kayak gitu loh. Dan pas pelukan nikah pun sebenarnya tuh rasanya tuh awkward gitu loh. Ketika meluk bapak pun awkward, kalau ibu mungkin enggak ya kayak gitu, Hmm. karena ya masih ada sayang-sayang dusul-dusul ibu gitu. Tapi kalau untuk peluk-peluk tuh ya jarang banget. Jadi ya yang dirasain mbaknya tuh sebenarnya sama. Dan kayak aku kayak ngerasain ketika mbaknya curhat ini tuh kayak inget banget itu guru agama aku tuh pernah bilang, guru agama SMP apa SMA ya, kayak SMA tuh pernah bilang, eh aku kan mandi ya SD kayaknya. Akhirnya Yang mana?
Aku kan ban sama pondok ya, kayaknya SD berarti kalau ada guru agama. Nah, guru agama itu kan pernah bilang, saya berharap saya itu memintarkan anak-anak bersungguh-sungguh ngajar kalian dan Allah akan membalasnya dengan eh, apa namanya anak-anak saya juga akan disayangi oleh orang lain kayak gitu, dan dia akan mendapatkan kenyamanan juga dengan orang lain karena saya sudah menyamankan anak-anak murid saya kayak gitu. Nah itu kan juga dibahas sama Pak Adriano Ruspi ya kalau nggak salah gitu loh. Nah ya kewajibannya dulu tuh yang mana kayak gitu loh, seorang ibu kepada anak tuh kewajibannya yang mana. Kalaupun dia seorang guru, ibu guru, dia tuh kan juga seorang ibu toh, yang wajib pertama kali yang disayangi ya anaknya dulu toh kayak gitu, dipenuhi kebutuhan anaknya, bukan yang utama muridnya, baru nanti dia berharap Allah tuh akan membalas apa namanya kasih sayang yang dia berikan kepada murid-muridnya itu apa namanya diberikan oleh orang lain kayak gitu loh. Ya nggak salah sih berharap gitu, tapi nih aku sih ngerasanya sepakat sama Pak Adriano Ruspi kalau misalnya ya gimana ya, kalau anda all out pada murid anda, ya anda harus lebih all out lagi kepada anak-anaknya kayak gitu loh. Oke. Nah, kalau aku di sini tuh pengen diskusi tuh sama ayah tuh gimana sih kayak gitu, kok keluarganya ayah tuh keluarga Pak Arif Rahman Hakim dan Umi Nunung itu kok bisa gitu loh membuat anak-anak tuh nyaman dengan pelukan, apalagi Abi ya, aku tuh kayak ngerasa pertama kali nikah sama kamu gitu, kok Abi tuh kok bapak-bapak peluk Ebel gitu loh, sama anaknya peluk, sama sama apa namanya anak cewek-ceweknya, anak laki-lakinya peluknya nyaman mereka nyaman meluk Abi kayak gitu. Terus apa anak-anak perempuannya juga nyaman dipeluk kayak gitu. Terus selalu banget aku inget tuh kayak gitu, ayo belum meluk Umi kan, belum meluk Abi, ayo Abinya dipeluk dulu kalau misalnya cucu-cucunya datang gitu loh, ayo sebelum pulang peluk dulu kayak gitu. Itu tuh gimana sih, kok kok apa Abi tuh bisa menyadari itu, dan kenapa kok orang tua lain tuh nggak bisa menyadari itu gitu loh. Nggak, menurut Ayah gimana? Gimana ya? Yang pertama sih kalau bicara soal peluk memeluk, ya kebiasaan memeluk itu sebetulnya nggak harus ada dalam setiap keluarga, karena kita nggak bisa kemudian menyamaratakan satu keluarga dengan keluarga yang lain. Tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini, di mana kemudian semua bisa melihat satu sama lain tetapi kemudian terhalang oleh pencitraan. Jadi misalnya kayak misalnya Bunda berhasil mencitrakan di Instagramnya sebagai Gak usah dibahas. lo ya kan, ya gimana, itu harus di ini juga, maksudnya begini. Ya aku kalau misalnya menampilkan diriku ya apa adanya, masa aku menampilkan di depan ayah nggak apa adanya di depan Instagram kayak Ya, gitu. ya nggak, maksudnya begini, apa kita nggak bisa kemudian memaksakan sepatu orang lain untuk ukuran sepatu orang lain dengan kita gitu. Jadi ya tantangan kita kan kalau di sekarang itu, kita tuh seringkali membandingkan, jadi membuat standar bahwa yang dimaksud dengan keluarga yang ideal itu adalah keluarga versinya Anu, yang dimaksud dengan keluarga yang oke itu adalah keluarga yang melakukan ini dan itu begitu. Sebagian memang nggak salah sih begitu, karena memang kita punya PR besar untuk model-model parenting yang keliru di masa lalu, dan itu harus diselesaikan begitu. Tapi kalau konteksnya dengan kehangatan, nggak semua keluarga itu punya kebiasaan memeluk, dan itu sebenarnya nggak salah-salah banget begitu. Karena misalnya ambil contoh, ada keluarga yang dia ya seperti keluarganya Bunda begitu. Memang ada satu rasa bahwa dipeluk itu nyaman, karena memang ya yang namanya kontak fisik, intimacy ya, keintiman dengan anggota keluarga itu
apa gimana ya, beda-beda begitu. Tapi gini, misalnya nih, ya taruhlah aku memang dari keluarga yang tidak suka dipeluk kayak gitu. Tapi jujur loh, aku tuh remaja itu kayak pengen tahu gimana rasanya dipeluk kayak gitu loh. Ya kan tau lah, remaja itu kan mulai melihat lawan jenis kayak gitu, tertarik kepada lawan jenis, mulai naksir kayak gitu. Jadi ada satu yang aku sepakati dari seseorang dari keluarga yang sama ayahnya itu terpenuhi apa ya, dekat dengan ayahnya, dipeluk sama ayahnya, itu tuh kayak ngerasa ya kayak gini dipeluk sama cowok itu kayak gitu loh. Nah, jadi kayak merasa tidak terlalu apa ya, untuk masalah romance itu tidak terlalu lebay gitu loh ya, paham nggak sih? Paham. Jadi mereka tuh sudah mendapatkan apa yang dibayangkan sebelumnya gitu loh. Oh, dipeluk lawan jenis tuh seperti ini, dipeluk ayahku kayak gitu sayang kayak gitu. Kalau misalnya mau yang apa namanya yang dipeluk lawan jenis selain ayah ya, kalau misalnya sudah dipahamkan tentang pernikahan ya akan menikah kayak gitu loh. Ya nanti gitu, dan itu nggak terburu-buru banget. Nah, salah satu mungkin aku yang punya kesadaran menikah dini kayak gitu ya, ya karena memang aku tuh memang kayak jadi butuh banget gitu loh nikah gitu loh, paham gak sih? Mungkin pertama udah jadi fitnah, yang kedua ya kayak udah merasa siap nikah gitu loh, karena aku sudah kayak mempersiapkan ini, karena aku kayak ngerasa yo aku kayak butuh pengen seseorang yang ada di dekatku dan memelukku, menyayangiku kayak gitu loh. Nah itu nggak aku dapatkan dari bapak. Sama kayak ini Bu Eli Risman bilang, seandainya lah Anda tahu bahwa pelukan itu menghangatkan dan mendamaikan jiwa, membangun perasaan positif, melengketkan hubungan orang tua anak yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, mungkin Anda segera memeluk anak-anak Anda dan akan memberikannya sebanyak yang Anda bisa. Terus beliau juga bilang, peluklah anak Anda dengan cinta dan kasih sayang yang tulus. Jangan sampai di kemudian hari mereka bukan saja tidak mampu memeluk anaknya sendiri, cucu Anda, tapi mereka jadi menderita, lapar pelukan dengan memelas mengharapkan dipeluk ibu lain. Ibu lain itu bisa saja ya ibu lain atau anak-anak yang suka ibu-ibu, maksudnya orang dewasa yang sukanya sama anak-anak, ibu-ibu, maksudnya dia menyukai sosok wanita yang dewasa, entah seumurnya, entah lebih tua kayak gitu loh. Kalau menurut gimana? Walaupun memang aku sepakat sih tidak semua keluarga itu bisa berharap seperti keluarga ini, keluarga itu. Tapi ternyata ya yang keluarga ayah tampilkan itu memang baik gitu loh. Ya, gitu loh. Oke, kita nggak apa ya, kita punya permasalahan memeluk, kita punya kesepakatan bahwa memeluk itu baik ya. Jadi pelukan itu baik. Bahkan kemudian dulu kalau Rasulullah itu pernah kemudian memeluk anak-anak kecil, kemudian sama salah seorang sahabat dari kalangan Ansor mengatakan kenapa engkau merendahkan dirimu wahai Rasulullah, karena sesungguhnya aku tidak pernah memeluk anak-anakku begitu. Jadi ini redaksi hadisnya coba tak cari lagi nanti ya. Tapi intinya begini, Rasulullah itu menyarankan karena waktu itu orang-orang Arab pada umumnya melihat bahwa memeluk anak, kemudian menyayangi anak, bercanda dengan anak itu dianggap sebagai tindakan yang nggak patut, istilahnya menurunkan derajat seorang lelaki ya, semacam itu. Jadi kurang laki gitu ketika suka main sama anak, terus suka meluk anak itu, yang laki itu lakinya kurang begitu, semacam itu. Kalau yang laki itu kurang gitu. Maka Rasulullah menyebut pelukan anak-anak, kemudian tawa anak-anak itu bagian dari bagian dari nikmat surga.
yang ada di dunia ini begitu. Ya Allahu alam, coba nanti dicari ulang apa ayah lupa redaksinya seperti apa. Tapi intinya seperti itu, dan ya kita punya kesepakatan ya memeluk itu baik begitu. Hanya saja kemudian ya lagi-lagi kita kembalikan kepada tradisi keluarga masing-masing begitu. Di sini ada orang keluarga yang kemudian memang memeluk tetapi kemudian tidak sering-sering begitu. Ada juga kemudian yang memang setiap saat butuh pelukan begitu. Karena kan cara orang tua menyayangi anak itu berbeda-beda. Ada orang tua yang kemudian ayah yang kemudian dia mungkin nyaris nggak pernah ngomong kepada anak-anaknya, tetapi kemudian dia mewariskan keteladanan dan doa yang kemudian tidak pernah putus. Nah, ini kan juga bentuk sayang yang kemudian sampai kepada si anak meskipun tidak lewat pelukan seperti itu. Atau kemudian seorang ibu yang ya tidak pernah memeluk tapi kemudian perhatiannya luar biasa. Sudah makan belum? Tadi sekolah gimana? Sehat-sehat ya, hati-hati di jalan ya. Jadi tidak lewat pelukan tapi kemudian lewat kata-kata begitu. Ya, cara menyayangi orang tua ke anak itu berbeda-beda. Mungkin yang jadi masalah itu adalah orang-orang yang ya dia lupa mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Entah itu karena masalah waktu, entah karena itu masalah dia punya luka masa lalu, entah itu karena dia tidak tahu begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah sebetulnya. Kalau dari kasus-kasusnya Bu Eli Risman sih kayaknya itu bukan masalah keluarga yang berbeda sih. Maksudnya bukan keluarga yang style ya bukan gaya memeluk, bukan, tapi emang keluarga yang dia itu sibuk banget. Ya, orang tuanya sangat sibuk sehingga kemudian dia hampir tidak punya waktu untuk anak-anaknya. Jadi ya beda begitu. Beda dengan kemudian karena kan Bunda sendiri juga ketemu sama keluarga. Kita kan udah pernah ketemu juga sama keluarga-keluarga yang ya dia bukan tipe pemeluk tetapi kemudian anak-anaknya yang mana contohnya? Bayi masih kid itu kan bukan keluarga pemeluk mereka. Ayo ngambil contoh apa coba? Ingat nggak kemarin materi apa ya? Ya aku ingat keluarga yang Mbak Iing bilang tidak bisa appeal to appeal gitu. Tapi kan gini loh, maksudnya ada kasus seperti ini. Ya sudah, memang yang sebenarnya yang keluarga-keluarga tidak pemeluk sebelumnya itu ya sudah terjadi gitu loh. Yang kedepannya tuh bagaimana untuk keluarga-keluarga muda kayak gitu loh. Karena Pak Ridwan Kamil saja itu kayak menggerakkan peluklah keluargamu 20 detik. Pak Ridwan Kamil loh, itu kan sosok yang benar-benar sibuk gitu loh, ngurus negara kayak gitu, ngurus daerah jadi gubernur kayak gitu. Nah, beliau aja sesibuk itu masih menyempatkan untuk meluk anak-anaknya 20 detik kayak gitu loh. Nah, itu kan kayak membuktikan ya bahwa sesungguhnya ya sesibuk-sibuk apapun orang tua, kalau misalnya kasih sayang pertama yang ditunjukkan itu yang secara nyata ditunjukkan itu selain kata-kata itu adalah tindakan. Nah, tindakan itu berbentuk pelukan kayak gitu. Nah, aku sih kayak gitu loh ya. Jadi yo mungkin ada beberapa orang yang geli sama pelukan, tapi kalau misalnya dibiasakan dari kecil, anak-anak dibiasakan dari kecil memeluk kayak gitu, ya, gimana? Mau membangun kultur seperti itu juga nggak masalah. Yang paling penting itu kita jangan sampai terjebak dengan standar kehangatan keluarga lain. Ini yang paling penting. Jangan sampai terjebak dengan standar kehangatan keluarga lain. Ya, kita sepakat bahwa memeluk itu baik begitu. Tapi kalau ayah menyarankan kepada anak-anak muda yang belum menikah dan akan menikah gitu, gimana? Ya peluk. Ya peluk lah gimana? Karena kan ayah bilang kita sepakat pemeluk itu baik, tapi kemudian jangan sampai kita terjebak dengan standar kehangatan keluarga lain begitu. Takutnya adalah nanti ketika kita terlalu terpaku dengan misalnya ada orang yang kemudian melihat Abi sama Umi, bisa kayak gitu. Ya hangat ya, kelihatannya enak ya, hangat ya, terus kita tidak bersyukur dengan kehangatan yang sebenarnya sudah ada, tetapi kemudian bentuknya lain. Kayak gitu. Ya ini another opinion, dan memang ayah di sini harus
harus kontra. Ya nggak harus Oh, sih. nggak harus. Ya udah, ayah sepakat. Kita harus Gimana? memeluk. Dah selesai urusan. Nggak harus sih, nggak harus. Cuma kalau ayah punya komentar seperti itu ya nggak masalah. Maksudnya kalau kita berseberangan, aku no hard feeling kayak gitu loh. Maksudnya aku ya pengen tahu pendapat ayah bagaimana kayak gitu. Tapi kok di sini ini yang ngomong kan Bu Eli Risman. Bu Eli Risman. Ya Dia udah. praktisi, dia juga ahli di bidangnya kayak gitu loh. Terus aku juga mikir juga kemarin yang dibicarain Mbak Iing tentang apa? Apa keluarga otoritatif? Terus habis itu juga nggak, jangan apa, membandingkan. Apa? Apa Jangan tadi yang kamu bicarakan? ya jangan terjebak dengan standar keluarga Ya, lain. jangan terjebak standar keluarga orang lain. Aku sih sepakat juga, maksudnya yang sudah terjadi ya sudah kayak gitu. Tapi yang masalah apa namanya, Bu Eli Risman yang bilang tentang bahwa andai orang-orang tuh tahu bahwa memeluk itu baik kayak gitu, melengketkan hubungan orang tua dan anak yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata kayak gitu. Berarti kan kita bersepakat ya berdua bahwa kalau sudah menjadi keluarga yang tidak pemeluk, dan kayak aku, keluargaku yang ya iya sih, kalau keluargaku dipaksa-paksa untuk memeluk, aku peluk-peluk ibu ya agak geli ya, maksudnya aku disuruh meluk bapak ya aku agak geli ya kayak Iya. gitu. Terus habis itu aku datang ke tempatnya Umi Abi, terus aku memeluk-meluk Umi Abi juga geli ya, walaupun ya nggak masalah, tapi ya geli. Orang aku tadinya orang luar terus datang terus meluk-meluk itu ya agak geli. Tapi kalau aku datang ke kultur keluarga ayah yang peluk-peluk, ya anak-anak kita, cucu-cucunya Abi Umi ya kalau disuruh peluk ya ayo peluk kayak gitu. Nah sekarang ayah membawa kultur keluarga ayah ke keluarga kita kayak gitu loh. Ayah sayang anak-anak dengan memeluk kayak gitu. Ayah kayak ya kita kayak memeluk, saling memeluk pasangan 20 detik atau lebih kayak gitu. Nah berarti kita sepakat kan yang sudah terbentuk keluarga tidak pemeluk ya sudah, tidak apa-apa, tidak usah dipaksakan untuk memeluk. Tapi keluarga-keluarga yang baru membangun apa namanya, keluarga kecil kayak gitu disarankan untuk menjadi keluarga pemeluk gitu. Iya. Iya, sepakat Anda. Iya. Baiklah, jadi kesimpulannya gimana, silahkan ayah. Kesimpulannya ya memeluk. Untuk siapa? Ya, Untuk seluruh keluarga. Untuk seluruh keluarga. Katanya tadi tidak seluruh keluarga yang sudah yang sudah tidak pemeluk ya sudah tidak pemeluk, tidak usah banding-bandingin. Yang keluarga baru disarankan memeluk gitu. Iya, maksudnya gini, kan tadi kan statementnya itu memeluk itu baik. Terus masuk ya keluarga yang nggak pemeluk disarankan ya udah kamu jangan memeluk. Oh gitu. Nah, kan nggak gitu. Gitu. Ya untuk semua keluarga ya peluk-peluk, tapi sesuaikan dengan standarnya sendiri-sendiri yang sudah ada. Tapi kalau misalnya kita bicara soal keluarga yang baru ya perbanyaklah memeluk ya, biasakan untuk memeluk anak-anak kita, memeluk pasangan kita seperti itu. Oke, baik. Siap dah. Bye. Jika kamu suka dengan apa yang kami bagikan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.